Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat semua sahabatku, buat semua saudaraku yang dimanapun berada, yang terutama para sahabat subscriber, para sahabat youtuber, dan sahabat penikmat wisata religi. Oke, kali ini saya akan berangkat ke tempat ziarahnya Pangeran Suryadiningrat yang disemayamkan di Gunung Genggelang, Kampung Pasangrahan, Desa Cibungur, Kecamatan Porongponteng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, para sahabatku, para youtuber semuanya, sebelum saya menceritakan sepenggal mungkin sejarah sedikit ya tentang beliau, jangan lupa di subscribe, di like juga, di share juga, di komen. Yang terpenting bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, para sahabatku, para subscriberku semuanya, semoga selalu dan selalu ada dalam kebaikan, selalu ada dalam kebahagiaan, dimudahkan dalam setiap urusannya. Yang terpenting selalu bahagia. Oke, para sahabat, para saudaraku, penikmat ziarah ya, penikmat wisata religi, saudaraku, para subscriber, para youtuber juga. Sebelum saya menceritakan sedikit ya sejarah tentang beliau, jadi di saat saya menemui seorang narasumber, katanya begini, menurut beliau dengan disemayamkannya Raden Suryadiningrat ini, masyarakat seringkali katanya mendengar suara seperti bunyi ledakan, tapi ledakannya agak samar ya, kira-kira seperti ini nih, dung dung dung, ya kayak gitu suaranya. Nah, awalnya masyarakat di sana itu pada kaget gitu kan dengan kejadian tersebut. Maka seiring berjalannya waktu, ternyata bunyi ledakan tersebut itu besoknya ada kejadian, katanya ada musibah jadi menimpa masyarakat di sana, seperti ya longsor atau apalah, kan kejadian-kejadian yang di luar nalar lah, seperti itu kejadiannya. Itulah kata siapa, kata si narasumber ini. Awalnya sih kaget gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu dan seringkali terdengar bunyi-bunyi tersebut, maka masyarakat di sana itu dapat menyimpulkan bisa ada bunyi dung dung dung. Nah, mereka menyimpulkan bahwa itu mengisyaratkan atau memberikan peringatan untuk siapa? Untuk ya masyarakat yang berada di sekitar sana. Oke lah, para subscriber, para youtuber, saudaraku semuanya, para penikmat ya, penikmat wisata religi, dan kata narasumber juga, beliau mengatakan bahwa tempat itu ya seringkali banyak orang gitu kan berbondong-bondong dari dalam kota, dari luar kota, bahkan dari luar provinsi juga, bahkan ada juga sih dari mancanegara begitu katanya. Dengan tujuan untuk apa? Ya tujuannya tiada lain hanya untuk mendoakan beliau dan bersilaturahmi, karena beliau itu mempunyai peran penting ya di dalam
menyebarkan agama Islam. Nah, begitulah ya sahabatku, para subscriber semuanya. Saya akan menceritakan sejarah sedikit saja ya, tentang beliau, tentang ya Raden Surya Diningrat. Oke, sahabatku, saudaraku semuanya. Jadi berdasarkan turun-temurun, di Gunung Genggelang ini disemayamkan seorang Raden yang bernama Surya Diningrat. Beliau itu seorang pejabat petinggi di lingkungan Selacau Tungku Rahayu, dan beliau pun menjadi kepala senopati ya di wilayah timur periode 1549 sampai 1589 Masehi, ya sekitar 40 tahunan ya beliau menjabat menjadi kepala senopati di wilayah timur. Jadi tentunya beliau itu adalah seorang petapa yang sangat sakti sekali, yang menyebarkan agama Islam, dan beliau pun adalah salah satu murid gitu kan, dari Sunan Bonang. Selain beliau murid seorang waliullah, dan beliau pun dari keturunan kerajaan Mataram Hindu ya, yaitu beliau adalah putra Ki Ageng Mangir Wanabaya yang bertahta di Selacau, dan beliau itu yang membantu Sultan Patrah Kusuma pertama. Nah, begitulah ya teman-teman, sahabatku, saudaraku, para subscriber, para YouTuber, para penikmat ziarah, para penikmat wisata religi. Ya, sebentar lagi kita akan sampai disemayamkannya atau dimakamkannya Pangarsa Raden Surya Diningrat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya para sahabatku, para saudaraku, para YouTuber juga, para penikmat misteri, para penikmat religi, para penikmat ziarah, dan penonton setiaku yang selalu mengikuti setiap video yang saya upload. Nah, disinilah ya para sahabatku, para penikmat ziarah ataupun wisata religi. Mungkin saya naruh motor dulu ya bentar dan melihat sekeliling itu kan, sekeliling tempat penziarahan atau tempat disemayamkannya beliau. Nah, dan di sini juga terdapat ya batu kayak tulisan sejarahnya singkat kan gitu, dan terus siapa yang membuatnya di sini tertera ya. Nanti kita akan apa ya, kita akan naik tangga ya. Ya, naik tangganya nggak terlalu jauh juga sih, jadi lumayan lah buat apa, untuk peregangan gitu kan, peregangan tubuh kita biar apa, biar menjadi sehat ya kan. Kita disajikan juga dengan nuansa foto pepohonan gitu kan, yang udara yang masih segar bugar kayak gini kan. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ya ke pemakamannya beliau. Ini dari arah belakang ya, saya sengaja gitu kan, biar apa, biar para peziarah juga yang belum tahu gitu kan, yang belum tahu tempatnya Pangarsa Raden Surya Diningrat. Nah, kita akan masuk ke sana. Nah, habis dari tangga ini nanti akan ada tempat rehat ya, maksudnya tempat
istirahat gitu kan. Ya istirahat untuk apa ya, untuk kita makan ataupun ya kita ngerokok sebelum kita berziarah mendoakan beliau gitu kan di tempat itu. Jadi supaya apa, kita ngambil napas dulu gitu kan, untuk menghirup udara yang begitu sejuk dan udara yang begitu segar. Dan insya Allah gitu ya, dengan adanya kita berziarah ke tempat ini, beban apapun gitu kan, beban entah itu beban stres ataupun pemikiran-pemikiran yang kurang jelas begitu, insya Allah setelah syariat ya, setelah kita berziarah ke tempat ini, alhamdulillah itu yang saya rasakan sih di saat saya itu setelah berziarah ke tempatnya Pangarsa Eyang Suryadiningrat ini. Nah inilah ya tempat istirahat ya, tempat istirahat sebelum kita masuk ke makomnya Pangarsa ya. Tempat istirahat di sini enak loh gitu, di sini tuh enak, tempatnya mantap sekali. Di sini kita bisa ngobrol juga, kita bisa ngopi-ngopi dulu gitu kan. Nah sebelum masuk, nah kalau dari sini ya kita akan masuk ke wilayahnya makomnya Pangarsa Eyang Suryadiningrat. Oke, para sahabatku, para saudaraku semuanya, para penikmat religi, para penikmat misteri, terutama ya para penonton juga, para YouTuber, para subscriber gitu kan yang selalu mengikuti saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para sahabatku, para saudaraku semuanya. Dan untuk para pendatang yang baru, jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, di share. Yang terpenting itu apanya, nah, bunyikan lonceng notifikasinya, biar apa, biar saudaraku semuanya bisa tahu ya tempat-tempat yang saya kunjungi, ya pastinya tempat-tempat bersejarah ya. Ya seperti makam-makamnya keramat ya, yang diutamakan saya di Desa Cibungur aja dulu, karena nanti kita akan ke lebih yang jauh lagi gitu kan, memperkenalkan tempat-tempat yang bersemayamnya para paruhun ya, para leluhur ataupun yang biasa kita kenal ya keramat, yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan, yaitu tempat-tempat yang sangat bersejarah, yang leluhur, yang berpengaruh dimana di daerah tersebut. Oke sahabatku semuanya, para YouTuber semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga tayangan ini memberikan manfaat ya, bagi semua penikmat religi, penikmat misteri juga. Dan mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun kurang ya dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga kita doakan ya, semoga beliau semakin diagungkan sama Allah, semakin diberkahkan sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga para penonton juga, saya doakan semoga para penonton selalu ada dalam kesehatan, selalu ada dalam kebaikan, selalu ada dalam kebahagiaan. Itulah yang terpenting. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscriber, di like, di share, di komen juga. Oke, sahabatku semuanya, kita selalu ikuti saya ya di setiap video yang akan saya share. Dan jangan lupa juga saya selalu ada live malam ya kan, menguak mitos-mitos yang ada di tempat-tempat yang sangat menyeramkan. Oke, sahabatku semuanya, ikuti saya terus ya. Selalu tersenyum, jangan lupa bahagia.
Bye-bye semuanya. Baguren Jalak Banten Nusantara, Kanda Gadaya Puak Tohaga, Simpai Pamatri silaturahmi, lahan babakti kalemacari, pancek paniatan miara sarakan, guyub sauyunan ngahontau udagan, pager patekadan ngarumat warisan, miara budaya anu luhung ajena.